Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathun, NIM A322225300018. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah nilai moral dan perilaku sosial. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk ke bagian pertama terkait manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dalam menjalani kehidupannya tidak dapat terlepas dari keberadaan orang lain. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu melakukan hubungan dan kerjasama dengan sesama. Interaksi sosial menjadi sangat penting atau fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui interaksi tersebut terbentuk pola perilaku, sikap, serta nilai yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Selanjutnya, pengertian dari perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan segala bentuk tindakan atau aktivitas individu yang muncul dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan masyarakat. Perilaku ini tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perilaku sosial mencerminkan bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Perilaku sosial menurut ahli. Menurut Sujono Sukanto, perilaku sosial merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang terjadi antara individu dalam masyarakat. Interaksi tersebut membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang sehingga perilaku sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku sosial. Perilaku sosial ditandai dengan adanya interaksi antar individu atau kelompok yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini juga selalu berkaitan dengan norma atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga setiap tindakan memiliki batasan tertentu. Selain itu, perilaku sosial dilakukan dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, serta memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang lain dalam konteks sosial. Kemudian, jenis dari interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif mengarah pada terciptanya keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat, sedangkan interaksi disosiatif cenderung mengarah pada perbedaan, persaingan, dan konflik yang dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Masuk ke bagian interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi yang mendorong terciptanya kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Bentuk interaksi ini dapat diwujudkan melalui kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, proses akomodasi, serta sebagai upaya penyesuaian guna meredakan konflik yang ada, serta asimilasi yang terjadi ketika perbedaan budaya antar individu atau kelompok semakin berkurang sehingga terbentuk kesatuan sikap, pola pikir, dan tindakan. Kemudian masuk ke bagian interaksi sosial disosiatif. Persaingan merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi ketika individu atau kelompok saling berlomba untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Kemudian kontravensi berada di antara persaingan dan konflik, ditandai dengan adanya perasaan tidak suka, penolakan, atau ketegangan yang belum diwujudkan secara terbuka. Kemudian selanjutnya adalah konflik, adalah bentuk dari interaksi sosial yang paling tajam karena ketika individu dan kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain melalui ancaman, tekanan, atau kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku sosial. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memberikan pengaruh melalui pola asuh, nilai, dan kebiasaan yang ditanamkan sejak dini. Sekolah berperan sebagai lingkungan formal yang mengajarkan disiplin, tanggung jawab, serta interaksi sosial yang terstruktur. Masyarakat turut mempengaruhi perilaku melalui norma atau aturan sosial yang berlaku, sedangkan media juga berperan besar dalam membentuk pola pikir serta perilaku individu, terutama di era digital seperti sekarang ini. Faktor internal berasal dari dalam diri individu yang berkaitan dengan kondisi psikologis kepribadian, menentukan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Sikap mencerminkan kecenderungan seseorang dalam merespon situasi sosial. Kemudian motivasi menjadi pendorong utama seseorang dalam bertindak, sementara emosi mempengaruhi kestabilan dan cara individu mengekspresikan perilakunya dalam kehidupan sosial.
Kemudian masuk ke bagian teori belajar sosial dari Albert Bandura. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengalaman terhadap perilaku orang lain. Individu belajar dengan melihat bagaimana orang lain bertindak dan apa konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam proses ini, terdapat hubungan timbal balik antar individu, lingkungan, dan perilaku yang disebut dengan determinisme resiprokal. Artinya, perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor pribadi sekaligus dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kemudian teori interaksionalisme simbolik dari George Herbert Mead. Interaksionisme simbolik merupakan teori sosiologi yang dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dan identitas individu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Interaksi tersebut terjadi dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna seperti bahasa, isyarat, dan tanda. Manusia tidak bertindak secara otomatis terhadap rangsangan melainkan menafsirkan makna dari interaksi sosial terlebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian skema agil dari Talcott Parsons. Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus menjalankan 4 fungsi pokok agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Keempat fungsi tersebut dikenal dengan skema agil, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Adaptasi berkaitan dengan kemampuan sistem menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pencapaian tujuan berkaitan dengan penetapan dan perwujudan tujuan bersama. Integrasi berfungsi sebagai penjaga keteraturan hubungan sosial. Sedangkan pemeliharaan pola berperan sebagai mempertahankan nilai dalam norma di dalam masyarakat. Selanjutnya teori konflik dari Karl Marx. Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx memandang bahwa masyarakat sebagai area pertentangan kepentingan antar kelompok sosial. Konflik utama terjadi akibat ketimpangan ekonomi, terutama antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Menurut Marx, ketimpangan ini menyebabkan eksploitasi dan penindasan. Konflik sosial tidak dianggap sebagai hal negatif, melainkan sebagai kekuatan utama yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya masuk ke bagian perbandingan teori konflik dan struktural fungsional. Teori konflik dan struktural fungsional memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masyarakat. Teori konflik melihat masyarakat sebagai sistem yang penuh dengan ketegangan dan pertentangan kepentingan, sedangkan teori struktural fungsional memandang bahwa masyarakat sebagai sistem yang teratur dan saling bergantung. Dalam teori konflik, perubahan sosial terjadi melalui konflik dan revolusi, sementara dalam teori struktural fungsional, perubahan berlangsung secara bertahap. Selain itu, teori konflik menilai dan norma sebagai alat dominasi kelompok berkuasa, sedangkan teori struktural fungsional melihat sebagai perangkat sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.